Flashback off. Dini menghadap kepada kepala suku mereka. Dia berbicara panjang lebar entah apa Ellen dan sahabatnya tidak mengerti. Pria muda yang berada di samping kepala suku ikut menyahut. Namun kepala suku mengangkat sebelah tangannya. Lalu pria muda di sampingnya terdiam dan mengalihkan pandangannya. Kemudian kepala suku itu berbicara dengan Dini kembali. Tak lama setelah itu Dini berbalik dan mengajak ketiga sahabat Ellen berjalan meninggalkan aula. Ayo ikut aku kak. Ajak Dini sambil berbisik kepada ketiganya. Tapi bagaimana dengan Ellen? Tanya Doni yang begitu khawatir dengan keadaan Ellen yang terikat di tengah-tengah para penduduk pedalaman ini. Aku yakin Lula bisa mengatasinya. Percaya padaku kak. Kata Dini sambil terus mendesak ketiga pria itu untuk pergi dari aula ini. Karena semua yang berada di aula ini sedang memperhatikan gerak-gerik mereka. Dini takut ada yang mencurigai mereka, jika mereka adalah teman-teman Ellen. Itu bisa membuat ketiganya ikut terseret dan tidak menutup kemungkinan mereka akan diikat seperti Ellen. Sebelum mereka meninggalkan aula itu, mereka melihat Ellen dengan rasa bersalah. Maafkan aku Lan, kami akan kembali nanti setelah keadaan cukup aman kata Doni dalam hati. Mereka masih bertanya-tanya dalam hati. Sebenarnya apa yang terjadi hingga membuat Ellen diikat dan disandra di tengah-tengah penduduk pedalaman ini? Ellen melihat teman-temannya pergi meninggalkan aula ini. Dia sedikit lega sahabatnya tidak terseret ke dalam masalahnya ini. Namun dia juga meratapi nasibnya sendiri yang berada di tengah-tengah penduduk yang tidak ia kenal sama sekali dan dalam keadaan seperti ini. Hanya Lula satu-satunya orang yang Ellen harapkan bisa membantunya saat ini. Kemudian kepala suku mengatakan sesuatu dengan bahasanya. Dua orang pria maju ke hadapan kepala suku dan mengatakan banyak hal. Dua orang yang Ellen ketahui ikut menyeretnya dari gubuk Lula tadi. Kepala suku itu menganggukkan kepalanya. Kemudian kepala suku itu memanggil keluarga Lula. Pria parubaya yang juga ayah Lula itu maju ke hadapan kepala suku dan berbicara sesuatu. Ellen hanya mendengarkan tanpa mengerti apa yang mereka bicarakan. Ayah Lula menghampiri Lula dan ibunya. Ayah ingin meminta penjelasanmu terlebih dahulu sebelum memutuskan apa yang harus ayah lakukan. Ayah sudah minta izin kepada kepala. Kata ayah Lula. Ellen menatap mereka. Ellen terkejut dan merasa bersyukur ternyata ayah Lula bisa bahasa Indonesia. Karena Ellen pikir dia bisa meminta maaf dengan apa yang terjadi tadi. Lula melihat ke arah Ellen dan menatapnya sebentar lalu menganggukkan kepala menanggapi ucapan ayahnya barusan. Lula dan keluarganya meninggalkan tempat aula. Mereka pergi ke halaman depan aula agar tidak ada yang mendengar pembicaraan mereka. Ayah, Lula mohon bantu Kak Ellen. Dia pria yang baik ayah. Kata Lula memohon sebelum ayahnya memberi pertanyaan. Ayah Lula menghela nafasnya. Beri ayah penjelasan terlebih dahulu sebenarnya apa yang terjadi. Kenapa kalian tidur berdua di depan gubuk itu? Tanya ayah Lula dengan tegas. Ayah itu tidak seperti yang ayah lihat. Kami hanya mengobrol tapi tiba-tiba ada serangga hutan yang menggigit Kak Ellen. Aku hanya mencoba untuk mengobatinya saja. Tapi tiba-tiba Kak Ellen demam tinggi dan tidak bisa menggerakkan kakinya. Aku mengobatinya dan tertidur di sana. Jelas Lula panjang lebar. Apa dia benar-benar tidak menyakitimu? Tanya ayah Lula. Tidak ya, aku berani bersumpah. Kata Lula. Apa dia mengancammu? Tidak ya aku mohon kali ini percayalah padaku ya. Dia benar-benar orang baik. Kata Lula kembali memohon. Sedangkan ibu Lula hanya mendengarkan saja. Tidak berani menyela karena dia juga tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Baiklah, ayo kita jelaskan kepada ketua suku. Ajak ayah Lula. Mereka kembali memasuki aula. Mereka sudah ditunggu oleh semua penduduk suku untuk menyelesaikan masalah ini. Di suku pedalaman ini, jika ada orang yang bersalah, maka harus diadili dan disaksikan oleh seluruh penduduk suku pedalaman. Lula menjelaskan kepada kepala suku dan didengarkan oleh semuanya. Dia menjelaskan bahwa sebenarnya Ellen adalah pemuda dari kota yang akan mengadakan penelitian. Hingga saat mereka sedang mengobrol, Ellen digigit oleh serangga hutan dan Lula hanya mengobatinya saja hingga mereka tertidur bersama di sana. Kepala suku tidak mau menerima penjelasan Lula yang dia tahu dari para suku yang lain yang melihat langsung adalah jika Lula sudah diapa-apakan oleh Ellen. Apalagi Ellen sudah masuk dalam kawasan mereka tanpa izin dan membuat masalah di sana. Sehingga kepala suku memberi dua pilihan.
yaitu Ellen harus dihukum sesuai adat dan tradisi suku pedalaman atau Ellen harus menikahi Lula untuk mempertanggungjawabkan semuanya. Lula tertunduk mendengar pilihan dari kepala suku. Jika Ellen harus dihukum sesuai adat, Lula tidak tega membiarkannya karena hukuman mereka sungguh mengerikan. Tapi jika Ellen harus menikahinya, dia tidak bisa membayangkan itu. Mereka baru mengenal kemarin. Lula memberitahu pilihan tersebut kepada Ellen. Aku akan menerima apapun hukuman yang harus aku jalanilah. Kamu tidak perlu terbebani dengan itu, kata Ellen pasrah saat Lula menjelaskan pilihan yang diberikan kepala suku. Tapi kak, jika kakak menerima hukuman itu, nyawa kakak akan terancam, kata Lula menjelaskan. Tanpa menghiraukan ucapan Ellen lagi, Lula berlalu ke hadapan sang ayah. Ayah, aku bersedia jika harus dinikahkan dengan Kak Ellen. Karena aku terlibat dalam masalah ini, aku tidak akan membiarkan Kak Ellen menanggung hukuman itu sendiri, kata Lula. Tapi Lula, apa kamu yakin? Tanya sang ayah. Yakin ayah? Jawab Lula. Aku pikir baik-baik dulu Lula. Ini menyangkut kelangsungan hidupmu ke depan, kata ayah. Aku sudah memikirkannya ayah dan itu keputusan yang terbaik, jawab Lula. Ayah tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Semua pilihan terserah padamu. Dan ayah tidak mungkin menentang kepala suku, kata ayah pasrah. Tapi ayah, dia pria dari kota. Ibu takut dia akan menyakiti anak kita. Selah ibu Lula. Kita percaya saja pilihan Lula, karena saat ini kita tidak bisa berbuat apa-apa, kata ayah Lula. Ibu Lula menghela nafasnya, merasa khawatir dengan masa depan putrinya itu. Dan setelah itu diputuskan jika Ellen harus menikah dengan Lula. Dan pada saat itu juga Ellen harus menikahi Lula dengan adat dan budaya suku pedalaman. Ikatan Ellen dilepas dan dibawa ke sebuah gubuk milik salah satu penduduk di sana. Ellen mengikuti saja apa mau mereka. Ellen harus mengenakan pakaian yang sama seperti penduduk suku pedalaman. Ya Tuhan, apa aku hanya boleh mengenakan ini saja, kata Ellen dalam hati saat melihat penampilannya sendiri dengan pakaian hanya menutup milik pribadi Ellen. Ellen sedikit ragu melangkah saat mengenakan pakaian itu. Bahkan itu tidak seperti pakaian pikir Ellen. Dia merasa seperti telanjang saat ini. Ellen dan Lula mengikuti seluruh adat upacara pernikahan sesuai tradisi di suku pedalaman. Lula mengajak Ellen masuk ke dalam gubuknya. Masuk kak, ajak Lula yang juga canggung karena tiba-tiba Ellen menjadi suaminya. Untung saja orang tua Lula saat ini masih di aula tempat mereka berkumpul tadi. Ya, kata Ellen canggung. Aku akan siapkan makanan untuk kita. Kakak istirahat aja dulu, kata Lula. Sebenarnya saat ini Ellen merasa sangat lapar. Tapi ditahannya karena merasa tidak enak dengan Lula. Jika Tadnya ada di sini, pasti dia akan mengganjal dengan roti yang Is bawa dari Jakarta. Tapi apalah, di atasnya tertinggal di gubuk lama Lula. Ellen mencoba memejamkan matanya untuk melupakan rasa laparnya hingga tertidur sampai sore. Lula membangunkan Ellen. Kak, bangun, udah sore, kata Lula membangunkan Ellen. Kakak ingin makan sekarang atau membersihkan tubuh terlebih dahulu? Tanya Lula saat Ellen sudah membuka matanya. Lula sebenarnya ingin membersihkan tubuhnya setelah menyiapkan makanan tadi. Apalagi seharian ini badannya belum tersiram air, jadi terasa lengket. Terserah kamu aja, kata Ellen. Baiklah, ayo kita ke sungai dulu sebelum petang, kata Lula dengan antusias. Ellen hanya mengikuti Lula menuju ke sungai yang tak jauh dari sana. Saat berjalan, Ellen sesekali memandang Lula, tidak menyangka jika gadis yang berumur 19 tahun itu adalah istrinya. Bahkan Ellen tidak pernah berpikir untuk menikah di usia 23 tahun ini. Tibalah mereka di sungai. Sungai di sini airnya jernih dan terdapat bebatuan besar-besar yang berada di sana. Kamu mandi di sini, aku akan mandi di sebelah sana, kata Ellen menunjuk tempat mereka mandi yang terpisah oleh bebatuan besar. Tentu kak, sahut Lula yang sudah tidak sabar untuk menceburkan tubuhnya ke dalam air. Lula melepaskan seluruh pakaiannya dan meletakkannya di atas batu besar. Ellen segera memalingkan wajahnya dan berjalan ke sisi batu besar saat melihat Lula akan melepaskan pakaiannya. Setelah berada di sisi yang lain dengan Lula, Ellen melepaskan penutup bawahnya itu. Sebenarnya Ellen sedikit ragu melepaskannya. Dia tidak pernah telanjang bulat di area terbuka seperti ini.
Tapi apa boleh buat Ellen tidak memiliki pakaian lagi untuk menutupi penisnya jika itu basah terkena air? Karena pakaiannya di dalam tas yang tertinggal. Setelah melepaskan penutup bawahnya, Ellen menceburkan dirinya ke dalam air. Ellen merasa segar saat air sungai itu menyentuh kulitnya. Ellen ingin berendam sejenak untuk merilekskan pikirannya. Namun saat Ellen berendam, dia mendengar suara-suara aneh. Ellen melihat sekeliling, dan terlihatlah sepasang manusia yang sedang bercumbu. Dan ternyata suara aneh itu berasal dari kecapan bibir mereka. Ellen terkejut melihatnya. Meskipun mereka di dalam air dan hanya terlihat bahunya saja, Ellen yakin mereka dalam keadaan telanjang bulat. Apalagi terlihat sang pria sedang memaju mundurkan tubuhnya sambil melumat bibir wanitanya. Meskipun tidak terlihat telanjang, tapi aktivitas kedua insan itu membuat tubuh Ellen memanas. Au! Desahan mereka terdengar saat tautan bibir mereka terlepas. Dan itu semakin membuat hasrat Ellen yang ditahannya selama ini muncul. Ellen pergi menuju sisi batu di sebelahnya untuk menghindari dua insan yang memadu kasih itu. Part ke-14. Ellen pergi ke sisi batu yang berada di sebelahnya. Dia mengintari batu itu dan melihat Lula sedang berendam sebatas ketiaknya. Ellen lupa bahwa di sini juga ada seorang gadis yang juga berstatus sebagai istrinya. Lula melihat Ellen yang datang ke tempatnya berendam dengan ekspresi tegang. Lula mendekati Ellen, dia berjalan dalam air. Sehingga masih menutupi tubuhnya hingga sebatas ketiak. Ada apakah? Tanya Lula dengan ekspresi bingung. Itu. Di sana ada orang lain juga. Jadi aku tidak enak jika berada di sana. Kata Ellen. Aku kira ada apa, Kak? Kan ini memang tempat umum. Memang penduduk suku di sini membersihkan tubuh mereka di sini, Kak, atau mengambil air untuk keperluan mereka. Jelas Lula. Tapi mereka sedang melakukan aktivitas pribadi, Lula. Kata Ellen. Aktivitas pribadi? Aktivitas pribadi apa, Kak? Tanya Lula penasaran. Tanpa menunggu jawaban dari Ellen, Lula berjalan ke dekat batu besar yang berada di sebelah Ellen untuk melihat aktivitas pribadi yang dimaksud oleh Ellen. Lula mengintip dari balik batu dan sesaat mata Lula menangkap sepasang insan yang sedang melakukan aktivitas pribadi itu. Seketika Lula membalikkan tubuhnya menghadap ke arah Ellen. Lula tersenyum canggung ke arah Ellen. Meskipun penduduk di sini kerap melakukan hal seperti itu di alam terbuka. Dan sudah hal wajar bagi penduduk suku pedalaman. Namun Lula selalu menghindar jika melihat hal semacam itu. Dia selalu menjaga pandangannya untuk tidak melihatnya. Hehehe. Di sini memang sudah terbiasa dengan hal semacam itu, Kak. Jelas Lula. Lebih baik kita segera membersihkan tubuh kita dan kita kembali ke gubuk, Kak, sambil kembali berendam dan membersihkan tubuhnya. Lula memasukkan seluruh tubuhnya ke dalam air beberapa detik dan mengangkatnya kembali. Agar mengurangi hawa panas yang tiba-tiba Lula rasakan. Ellen memandang Lula dengan tatapan yang berbeda. Lula dengan rambut basahnya dan bibir seksinya semakin membuat hasrat dalam tubuh Ellen meningkat. Niat hati ingin meredakan hasrat saat melihat sepasang insan yang sedang memadu kasih. Tapi Ellen kembali disuguhkan pemandangan yang sangat membuat dirinya tergoda. Sial, kenapa di bawah sana semakin tegang saja, kata Ellen dalam hati. Dasar gadis kecil. Apa dia tidak merasa terancam telanjang di samping seorang pria meskipun tubuhnya tertutup air? Tapi bukankah Lula sekarang istriku? Jadi aku berhak atas tubuhnya, pikiran Ellen berperang dengan hatinya. Hasrat laki-laki Ellen yang sudah lama ditahannya. Kini sudah tidak bisa lagi dibendungnya. Ellen menarik tangan Lula dan membawa Lula dalam dekapannya. Lula terkejut karena tiba-tiba Ellen menariknya dan mendekap erat tubuhnya. Ellen menyandarkan tubuhnya pada batu besar dan memejamkan matanya dengan nafas yang memburu sambil mendekap tubuh Lula yang membelakanginya. Sedangkan Lula yang terkejut, hanya bisa diam dalam dekapan Ellen. Karena bagaimanapun sekarang Ellen adalah suaminya. Lula merasakan sesuatu yang keras menyentuh bagian bawah bokongnya. Lula merasakan jantungnya berdetak dengan cepat. Belum pernah Lula merasakan dekapan seorang pria sama sekali. Apalagi dalam keadaan tidak berbusana sehingga kulit mereka saling bersentuhan. Lula, panggil Ellen dengan suara parau. Lula tidak menjawab panggilan Ellen. Dia hanya mendongakkan kepalanya melihat ke wajah Ellen. Tatapan mereka bertemu. Lula tahu saat ini Ellen pasti sudah berhasrat karena dari tatapan matanya yang berkabut gairah. Lula, apakah aku boleh menyentuhnya? Tanya Ellen menatap Lula dengan nafas yang memburu.
Allah benar-benar sudah terbakar gairah, apalagi saat merasakan kulit mereka bersentuhan. Ditambah lagi bekan enegram sintal milik Lula yang menyentuh senjata pribadinya. Lula menundukkan pandangannya. Sebenarnya Lula belum siap melakukan itu. Meskipun sekarang Ellen adalah suaminya, udah bisa trading tapi Lula juga tidak bisa menolaknya karena dirinya sekarang bukan hanya miliknya sendiri, melainkan juga milik Ellen. Lula hanya mengangguk pelan. Ellen yang mendapatkan respon demikian dari Lula, mencoba menggerakkan sebelah tangannya menggenggam milik Lula yang terasa pas dalam genggamannya. Ellen meremas milik Lula sambil mendongak memejamkan mata. Lula yang belum pernah disentuh daerah sensitifnya menjadi tenang dan terpaku untuk beberapa saat. Ellen terus meremas kedua gundukan milik Lula untuk beberapa saat. Kemudian memainkan peting Lula yang lama-lama semakin mengeras. Ellen terus memainkan dua tonjolan milik Lula yang belum pernah Ellen menyentuh tonjolan seperti itu sebelumnya. Semakin lama Lula semakin terbawa dan menikmati sentuhan yang diberikan oleh Ellen. Sentuhan itu membuat rasa nikmat yang belum pernah Lula rasakan. Hingga kini, Lula menikmati sentuhan Ellen sambil memejamkan mata dan menyenderkan kepalanya di dada bidang milik suaminya itu. Ellen semakin penasaran dengan bagian-bagian tubuh wanita yang belum pernah disentuhnya itu. Dia menurunkan tangannya dari dua gundukan atas milik Lula secara perlahan. Hingga Ellen menyentuh bagian sensitif milik Lula yang berada di bawah sana. Lula merasa dirinya seperti terkena aliran listrik saat tangan Ellen menyentuh area sensitifnya di bawah sana. Ellen menyentuh permukaan yang mulus tanpa ditumbuhi bulu sedikit pun. Ellen meraba seluruh permukaan itu dengan lembut. Dia melebarkan sedikit paha Lula. Kemudian dengan kedua tangannya Ellen membuka bibir bawah milik Lula yang berada di dalam air itu. Jari telunjuk Ellen bermain di antara kedua bibir bawah milik Lula. Ellen belum pernah menyentuh bagian seperti itu. Dia hanya mengikuti nalurinya sebagai laki-laki. Ellen memainkan telunjuknya di bawah sana. Lula merasakan gelora yang berbeda dalam tubuhnya. Dia ingin mengeluarkan suara untuk melampiaskan kenikmatan yang dia rasakan. Geli bercampur nikmat yang belum pernah Lula rasakan. "Kak!" Kata itu yang keluar dari mulut Lula dengan sedikit mendesah. "Kak!" Ini terasa geli, lanjut Lula dengan memejamkan mata menikmati sentuhan Ellen. Lula menahan desahan yang ingin keluar dari mulutnya. Dia menggigit bibirnya agar tidak mengeluarkan desahan. Ellen merasakan seluruh tubuhnya semakin memanas meskipun mereka berada di dalam air. Jari telunjuk Ellen memainkan sesuatu yang kini telah menonjol di bawah sana. Ellen membuka semakin lebar bibir yang di bawah sana dengan dua jari tangan kirinya. Tangan kanannya sibuk mengeksplor sesuatu yang menonjol sebesar biji kacang itu. Ellen menggosoknya secara melingkar dan sesekali mencubitnya. Lula serasa ingin menjerit saat tangan Ellen sedikit mencubit miliknya itu. Dia hanya bisa pasrah merasakan nikmat yang tiada tara. "Kak, ini benar-benar geli. Aku merasa seperti ingin pipis," kata Lula sambil merasakan sesuatu yang keluar di bawah sana. Lula seperti melayang dibuatnya. Tanpa sadar kedua paha Lula menjepit sesuatu yang mengeras milik Ellen. Tubuh Lula sedikit bergetar dengan nafas yang ngos-ngosan. Tidak jauh berbeda dengan Ellen. Nafas Ellen semakin memburu. Senjatanya di bawah sana sudah tegang dengan maksimal, yang ingin segera dipuaskan. Apalagi tersentuh dengan paha Lula tadi. Tapi tiba-tiba terlintas sesuatu yang mengganjal dalam pikiran Ellen. Apakah pernikahan mereka sah? Ellen berpikir bahwa mereka hanya menikah dengan adat dan budaya pedalaman, yang belum diketahui sahnya secara agama dan hukum. Ellen berperang dengan pikiran dan nafsunya. Ingin sekali Ellen memuaskan dirinya dengan Lula saat ini. Tapi hati Ellen masih ragu melakukannya. Jika Ellen melakukannya, dan sampai Lula hamil, apakah anaknya akan diakui? Ellen menghentikan aksinya. "Untuk sekarang cukup sampai di sini dulu Lula. Lebih baik kita selesaikan membersihkan tubuh kita dan segera pulang," kata Ellen dengan suara serak. Ellen tidak ingin melakukan penyatuan sebelum dirinya dengan Lula menikah secara hukum dan agamanya. Dia lebih baik menahan hasratnya yang belum tuntas itu. Lula menoleh ke Ellen dengan sedikit bingung. Kenapa tiba-tiba Ellen menghentikan aksinya? Lula tahu pasti Ellen masih menginginkan lebih dari itu. Tapi Lula hanya pasrah karena sebenarnya Lula juga takut dan belum siap untuk memberikan sesuatu miliknya itu. "Baiklah Kak," kata Lula. Lula menyelesaikan acara mandinya dan memakai pakaiannya kembali.
Dia menunggu Ellen yang belum juga menyelesaikan acara mandinya itu. Setelah Ellen selesai, mereka kembali ke gubuk bersama. Mereka berjalan sambil terdiam karena larut dalam pikiran masing-masing. Mereka berjalan beriringan menuju ke gubuk orang tua Lula. Sebenarnya di suku pedalaman ini, jika seseorang sudah menikah mereka akan dibuatkan gubuk sendiri. Karena Ellen dan Lula menikah secara mendadak sehingga mereka masih tinggal dengan orang tua Lula. Dalam perjalanan mereka berjumpa dengan sekelompok gadis-gadis muda seumuran Lula yang sedang bersendau gurau. Gadis-gadis muda itu melihat Ellen dengan tatapan mengagumi. Apalagi wajah Ellen yang begitu tampan dengan kulit putih bersih, badan yang tinggi dan sedikit berotot. Apalagi dengan pakaian yang Ellen kenakan semakin menunjukkan dada bidang dan perut six-pack milik Ellen. Gadis mana yang tidak akan kepincut dengan pesona seorang Ellen? Lula menyapa mereka dan mengobrol sebentar dengan teman-temannya itu. Ellen tersenyum ke arah mereka untuk menyapa karena Ellen tidak tahu bahasa mereka. Saat Lula mengobrol, ada beberapa gadis yang melirik dan tersenyum ke arah Ellen. Ellen hanya tersenyum sedikit membalas senyuman mereka. Salah satu gadis yang melemparkan senyum tadi mendekat ke arah Ellen karena mendapat respon yang baik oleh Ellen. Gadis itu ingin menyentuh tangan Ellen. Lula yang melihatnya segera menarik tangan Ellen sebelum gadis itu menyentuh tubuh Ellen. "Ayo kak, sebaiknya kita cepat pulang," kata Lula sambil menarik tangan Ellen menjauhi kerumunan para gadis pedalaman itu. Ellen tersenyum tipis melihat Lula yang sedang menarik tangannya dan sedikit memanyunkan bibirnya itu. Apa dia cemburu? Dasar gadis kecil, kata Ellen dalam hati. Dan tersenyum tipis melihat tingkah menggemaskan gadisnya itu. Kenapa terburu-buru Lula? Bukankah mereka teman-temanmu? Sepertinya mereka ingin mengobrol banyak denganmu tadi. Tanya Ellen sambil menyembunyikan senyumnya. Ingin mengobrol bagaimana? Mereka itu hanya ingin tebar pesona pada kakak. Dasar ganjen, kata Lula yang hanya berani ia ungkapkan dalam hati. Kami sudah selesai mengobrol kak. Apakah Ellen tadi tidak lihat? Kata Lula yang sedikit memanyunkan bibirnya. Benarkah? Tapi yang aku lihat sepertinya tidak begitu. Kata Ellen Yizeng ingin menggida Lula. Kak Ellen mana tahu, kakak kan tidak mengerti bahasa kami. Jelas Lula sedikit sebal dengan Ellen. Ayah, baiklah, jawab Ellen sambil tersenyum melihat Lula yang begitu menggemaskan baginya. Lula tidak menyadari bahwa dari tadi tangannya masih menggenggam tangan Ellen. Sampai tiba di depan gubuk orang tua Lula, mereka melihat orang tua Lula sedang duduk bersantai di depan gubuk. Mata kedua orang tua Lula tertuju pada tangan Ellen dan Lula yang saling bergandengan. Lula yang melihat pandangan orang tuanya ke arah mana, langsung menarik tangannya dari genggaman Ellen. Melihat tingkah pengantin baru itu membuat orang tua Lula tersenyum. Lula dan Ellen tersenyum canggung ke arah orang tuanya. Sini, kenapa kalian masih berdiri di sana? Kata ibu Lula mengajak anak dan menantunya dengan ramah. Iya bu, jawab Lula. Ellen hanya tersenyum dan melangkah mengikuti Lula. Ellen masih canggung dengan orang tua Lula. Apalagi mereka belum mengenal dan belum saling menyapa sebelumnya. Tapi Ellen bersyukur orang tua Lula masih bersikap ramah kepadanya. Setelah apa yang menimpa putrinya. Dan Ellen juga bersyukur orang tua Lula bisa berbahasa Indonesia. Jadi Ellen bisa dengan mudah berkomunikasi dengan mereka. Lula duduk di depan kedua orang tuanya. Diikuti Ellen yang duduk di samping Lula. Oh ya, kalian dari mana? Kenapa tidak istirahat? Apa kalian tidak merasa lelah dengan upacara pernikahan kalian tadi? Tanya ayah Lula membuka obrolan mereka. Kami dari sungai ya. Tadi kami juga sudah istirahat sebentar. Kata Lula memberitahu. Ayah Lula menganggukkan kepalanya. Ada yang ingin ayah tanyakan kepada kalian, terutama kamu nak. Ellen om. Nama saya Ellen Putra Pamungkas. Setelah Ellen memperkenalkan diri, orang tua Lula saling menatap untuk beberapa saat. Sebelumnya saya ingin minta maaf kepada, kata ayah Lula dengan bijak. Dan mulai saat ini panggil kami ayah dan ibu. Karena sekarang kami adalah orang tuamu. Ucap ibu Lula. Karena sekarang kamu sudah menjadi suami Lula. Ayah mohon jaga dia dan jangan sakiti dia. Kata ayah Lula dengan mata yang sedikit berkaca-kaca. Dia tidak menyangka sekarang putri kecilnya sudah menjadi milik orang lain. Tentu ayah. Aku akan menjaganya semampuku. Jawab Ellen tanpa ragu. Karena Ellen sudah berkomitmen untuk menikah sekali seumur hidupnya. Meskipun pernikahan dengan Lula dilakukan tanpa didasari rasa cinta.
Tapi Ellen yakin inilah takdir yang harus dijalaninya. Mulai sekarang cobalah untuk beradaptasi dengan lingkungan dan penduduk suku ini. Bagaimanapun kamu adalah bagian dari suku ini sekarang, kata ayah Lula. Ellen sedikit terkejut mendengar ucapan ayah Lula. Ellen belum berpikir untuk menetap di pedalaman ini. Bagaimana dengan orang tuanya dan tanggung jawabnya di Jakarta? Part 15. Ellen tidak bisa membayangkan jika harus hidup di pedalaman ini. Meskipun di pedalaman ini suasana begitu sejuk, alami tanpa polusi. Tapi peradaban yang jauh berbeda dengan kehidupan Ellen sebelumnya itu membuat Ellen sedikit kesulitan menyesuaikannya. Apalagi Ellen belum bisa berkomunikasi dengan penduduk suku di pedalaman ini. Kehidupan berkelompok dengan adat dan tradisi yang berbeda dengannya. Serta berburu dan bercocok tanam demi kelangsungan hidup di pedalaman sungguh jauh dari apa yang Ellen jalani selama ini. Bahkan sekarang, di umur yang masih terbilang muda, Ellen harus bisa menghidupi dan mencukupi kebutuhan gadis kecil yang sekarang menjadi istrinya itu. Di mata Ellen, meskipun perawakan Lula tinggi dan memiliki tubuh yang badigowo, tapi bagi Ellen, Lula adalah gadis kecil yang menggemaskan. Ellen yakin mereka bertemu dan menjadi pasangan suami istri karena memang takdir yang mempertemukan mereka. Bagaimanapun, Ellen harus menjalani apa yang sudah digariskan Tuhan untuknya. Untuk bagaimana ke depannya Ellen tidak terlalu ambil pusing. Ayah, aku tidak tahu bagaimana kami ke depannya. Tapi yang jelas aku akan melakukan yang terbaik untuk Lula dan pernikahan kami, kata Ellen kepada ayah mertuanya. Ayah Lula menganggukkan kepalanya. Aku bisa mengerti apa yang kamu rasakan, Nak Ellen. Karena pernikahan ini terjadi karena ketidaksengajaan dan tanpa rencana, pasti Nak Ellen bingung dengan kondisi saat ini. Kalian jalani saja dulu untuk kedepannya, biarlah Tuhan yang menentukan, kata ayah Lula memberi ujangan. Lula dan ibunya hanya mendengarkan percakapan pria di depan mereka itu. Pada saat mereka berbincang di depan gubuk, Ellen melihat seorang pria yang berdiri tak jauh dari mereka berada. Ellen tak menghiraukannya dan kembali berbincang dengan keluarga barunya. Namun saat Ellen kembali menoleh ke sana, pria itu masih berada di sana. Pria itu berdiri cukup lama di sana. Namun yang membuat Ellen curiga, kenapa pria itu terus menatap ke arah sini dengan tatapan yang penuh dendam dan kebencian. Apa keluarga Lula memiliki musuh di sini? Pikir Ellen. Tapi setelah dilihat dari wajahnya dan postur tubuhnya, Ellen pernah berjumpa dengan pria itu. Ayah, bukankah itu pria yang ikut menyeret Ellen dari gubuk lama Lula? Yang saat berada di aula, pria itu selalu berdiri di samping kepala suku. Tapi sepertinya dia bersikap baik terhadap keluarga Lula. Apa dia membeciku? Mana mungkin, bahkan aku tidak mengenalnya. Tapi mengapa matanya mengandung kebencian, kata Ellen dalam hati. Lebih baik kita makan dulu, kata ibu Lula membuyarkan lamunan Ellen. Ayo kita makan, Kak, ajak Lula kepada Ellen. Ellen berdiri dari duduknya. Namun saat melihat pria itu kembali, dia masih berdiri di sana. Ellen masuk ke dalam dan tidak menghiraukan pria itu lagi. Lula dan ibunya menghidangkan makanan di depan mereka. Ellen menatap satu persatu makanan yang berada di depannya itu. Tidak ada satupun dari makanan itu yang pernah Ellen makan sebelumnya. Semua terasa asing bagi Ellen. Namun ada satu makanan yang membuat Ellen terfokus pada makanan tersebut. Lula yang melihat kemana arah mata Ellen tertuju, kemudian mendekatkan makan tersebut di depan suaminya itu. Kak, Ellen ingin mencoba ini. Ini enak sekali, Kak. Ayo dimakan, kakak pasti ketagihan, tawar Lula kepada Ellen. Ellen melebarkan matanya ke arah Lula. Gadis ini, batin Ellen sedikit geram dengan istri kecilnya itu. Bagaimana Ellen bisa memakan makanan seperti itu? Itu kan jangkrik. Ya Tuhan, bagaimana bisa aku memakan serangga itu, kata Ellen dalam hati. Tapi bagaimana Ellen menolaknya? Bahkan ini di depan mertua barunya. Bagaimana nanti pikiran orang tua Lula terhadapnya jika baru pertama jeti menantunya Ellen sudah pilih-pilih makanan? Lula yang tidak mengerti arti tatapan Ellen hanya menggaruk tengkuknya yang tidak gatal. Makanlah, Nak Ellen. Pasti kamu lapar karena seharian ini begitu banyak kegiatan, kata ibu Lula. Ya, Bu, jawab Ellen dengan tersenyum ragu. Mau tidak mau Ellen harus memakan makanan yang ada di depannya. Dia menggigit kecil jangkrik goreng yang dipenggangnya dengan mata sedikit menyipit. Awal mula memakannya Ellen terasa mual. Mungkin jika di depannya tidak ada mertuanya, Ellen akan berlari dan memuntahkannya. Namun Ellen paksakan untuk memakan jangkrik yang dipegangnya dan mengunyahnya semua.
Lama-lama di sini bisa gacor aku makan jangkrik, kata Ellen yang hanya bisa ia ucapkan dalam hati. Orang tua Lula saling bertatapan sebentar dan tersenyum tipis tanpa diketahui anak dan menantunya itu. Sebenarnya orang tua Lula tahu perasaan Ellen yang enggan untuk memakan makanan pedalaman itu. Karena dulu pertama kali mereka bergabung dengan suku pedalaman. Mereka juga merasakan hal yang sama dengan Ellen. Berbeda dengan Lula yang dari lahir sudah berada dalam lingkungan pedalaman ini. Setelah memakan beberapa ekor jangkrik, Ellen pikir rasanya tidak buruk, terasa gurih di lidahnya. Apalagi saat perutnya belum terisi apapun dari pagi tadi. Ellen semakin lahap mencoba makanan di depannya. Enak kan, Kak? Apa aku bilang jangkrik ini memang enak? Apalagi ini tinggi protein, Kak? Kata Lula. Ellen hanya menganggukkan kepalanya karena mulutnya sibuk mengunyah makanan. Setelah selesai makan, Lula dan ibunya membereskan bekas makan mereka. Sedangkan ayah Lula dan Ellen sedang mengobrol. Besok penduduk suku pedalaman akan bergotong royong untuk membantu kalian membuatkan tempat tinggal. Karena sesuai tradisi di suku ini, mereka yang sudah memiliki pasangan akan tinggal dengan pasangannya. Kata ayah Lula memberitahu. Baik ya, jawab Ellen sambil menganggukkan kepalanya. Matahari sudah tidak nampak lagi di hutan pedalaman di suku pedalaman ini saat matahari sudah tidak menampakkan sinarnya. Mereka juga akan berhenti dari aktivitasnya masing-masing dan memilih mengistirahatkan tubuh mereka. Ini karena di saat malam hari banyak sekali binatang buas yang berkeliaran. Dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan mereka lebih mengurung diri mereka dalam gubuk saat malam hari. Ellen dan Lula merebahkan tubuh mereka di sebuah tikar yang dibuat dari dedaunan. Rasa canggung tiba-tiba hadir saat mereka berbaring di tempat tidur yang sama. Terbiasa tidur sendiri, kini tiba-tiba mereka harus tidur dengan lawan jenis yang belum lama ini saling mengenal. Ellen hanya tidur terlentang dengan satu tangan berada di bawah kepalanya sebagai bantal. Dia tidak bisa memejamkan matanya sama sekali. Hal sama pun terjadi dengan Lula. Dia hanya bisa berbaring dengan kedua tangan di atas perutnya. Matanya melihat ke langit-langit kamarnya. Lula bingung apa yang harus dilakukannya saat ini. Bagaimanapun ini adalah malam pertama mereka. Apa mungkin kejadian di sungai itu akan berlanjut? Pikir Lula. Lula belum siap melakukannya. Tiba-tiba tubuhnya terasa dingin membayangkan hal itu. Karena menurut cerita yang didengarnya dari teman sukunya, saat melakukan itu untuk pertama kali akan terasa sakit dan di bagian intinya akan banyak mengelurkan darah, dan kemungkinan tidak bisa berjalan selama beberapa hari. Itu yang membuat Lula takut dan belum siap melakukannya. Keringat mengucur di dahi Lula saat dia terus membayangkan hal itu. Ellen melirik ke arah Lula. Kamu belum tidur? Tanya Ellen. Belum, Kak. Hehe, kakak tidur dulu aja. Jawab Lula sambil tersenyum menunjukkan gigi putihnya untuk menutupi kecemasan dalam dirinya. Kamu gerahlah. Kenapa kamu berkeringat? Tanya Ellen yang melihat banyak keringat di dahi Lula. Padahal suhu di ruangan ini cukup dingin meskipun tanpa AC, pikir Ellen. Bahkan baju yang Lula kenakan pun tidak menutupi seluruh tubuhnya. Apa kamu sakit lah? Tanya Ellen sambil menyentuh dahi Lula, dan menghadapkan tubuhnya ke arah Lula. Dia khawatir jika Lula sakit. Tidak, Kak, aku tidak sakit. Mungkin suhu di ruangan ini aja yang terasa sedikit panas. Kata Lula sambil menggelengkan kepalanya untuk meyakinkan Ellen bahwa dirinya baik-baik saja. Ellen mengernyitkan alisnya mendengar perkataan Lula. Bagaimana mungkin di sini panas? Apa Lula lupa bahwa dia tinggal di dalam hutan yang suhunya begitu dingin di malam hari? Pikir Ellen. Benarkah? Jadi udaranya panas ya, ah? Tanya Ellen sambil mendekatkan wajahnya mendekat ke wajah istri kecilnya itu. Dia ingin menggoda Lula. Karena Ellen tahu pasti saat ini Lula sedang gugup berada dalam satu tempat tidur bersamanya. Iya, memang udara di sini sedikit panaskan. Kata Lula sambil bangkit dari rebahannya dan mengibas-ibaskan tangannya di dekat wajahnya. Untuk menghindari Ellen. Dia semakin gugup saat Ellen mendekatinya tadi. Kemudian Ellen ikut bangkit dari rebahannya sambil menahan tawanya dan duduk bersandar pada dinding kayu kamar Lula. Dia merasa lucu dengan tingkah menggemaskan istri kecilnya itu. Dasar gadis kecil. Memang apa yang dia pikirkan sampai gugup seperti itu, ucap Ellen dalam hati dengan mengulum senyumnya. Lula. Panggil Ellen dengan lembut. 2 ketiga iya, Kak, jawab Lula semakin gugup dengan panggilan yang begitu lembut dari Ellen.
Lula pikir Ellen akan meminta haknya dan melakukannya malam ini. Sejak kapan kamu tinggal di hutan pedalaman ini? Tanya Ellen. Sejak aku lahir kak, jawab Lula yang seketika bingung. Kenapa Ellen bertanya seperti itu? Dan sejak kapan? Di dalam hutan ini terasa panas. Apalagi ini malam hari. Lanjut Ellen menahan tawanya. Lula yang menyadari kebodohannya, hanya tersenyum getir ke arah Ellen. Dia benar-benar malu atas kekonyolannya sendiri. Sudahlah, lebih baik kamu segera tidur. Jangan berpikir yang aneh-aneh. Perintah Ellen. Ingin sekali Lula bersembunyi dari hadapan Ellen saking malunya. Dia menutup wajahnya dengan kedua tangannya. Ellen mengulum senyumnya dan merebahkan tubuhnya menyamping membelakangi Lula. Lula juga ikut merebahkan tubuhnya membelakangi Ellen. Dia mencoba memejamkan mata untuk melupakan rasa malunya. Bu, baru mereka ingin memejamkan mata. Tiba-tiba terdengar suara benda yang mengenai dinding kayu kamar Lula. Part ke-16. Ellen dan Lula membulatkan mata mereka. Mereka terkejut mendengar suara keras yang berasal dari dinding kayu kamar mereka. Mereka saling pandang untuk beberapa saat. Kamu tunggu di sini. Aku coba cek dulu. Kata Ellen pada Lula. Lebih baik jangan kak. Kita di dalam saja. Saran Lula kepada Ellen. Lula takut jika itu binatang buas yang berbahaya. Tidak akan terjadi apa-apa. Kamu tenang saja. Aku coba cek keluar dulu. Kata Ellen. Ellen bangkit dan berjalan menuju keluar gubuk. Di depan pintu keluar Ellen berpapasan dengan ayah mertuanya. Yang ternyata juga ingin melihat keluar gubuk. Ayah juga mendengar suara itu. Tanya Ellen yang melihat ayah mertuanya sudah di ambang pintu. Iya, kalian tidak apa-apa kan? Tanya ayah Lula sedikit khawatir kepada Anna dan menantunya. Kami baik-baik saja ya, jawab Ellen sambil berjalan di belakang ayah mertuanya untuk melihat situasi di luar gubuk. Mereka berdua mengintari setiap sisi gubuknya. Tapi mereka tidak menemukan sesuatu yang mencurigakan. Mereka juga tidak melihat hewan atau binatang buas berkeliaran. Sepertinya tidak ada yang mencurigakan ya, kata Ellen sambil melihat sekeliling gubuk tetangga yang berada di depan dan sampingnya. Sepertinya begitu, lebih baik kita kembali ke dalam. Kata ayah mertua kepada Ellen. Mereka memutuskan untuk masuk ke dalam dan mengobrol sebentar sambil memantau situasi di luar. Terdengar lolongan serigala yang terdengar dari gubuk mereka. Ellen yang tidak terbiasa mendengar itu membuat bulu kuduknya berdiri. Namun melihat ayah mertuanya yang tidak merasa takut sama sekali, Ellen mencoba menutupi rasa takutnya. Mungkin ini sudah terbiasa bagi suku pedalaman, pikir Ellen. Setelah cukup lama mengobrol dan melihat situasi yang dirasa aman, mereka memutuskan untuk kembali ke kamar masing-masing. Ellen masuk ke kamar Lula dan melihat gadis itu sudah terlelap dalam tidurnya. Ellen mengangkat ujung bibirnya, melihat Lula sangat manis saat tidur. Lula tertidur tanpa menggunakan selimut. Karena memang suku pedalaman tidak mengenal selimut. Dia hanya mengenakan pakaian yang biasa dia gunakan. Penutup dada dan rok seperti rumbainya, sehingga terpampang dengan jelas perut rata dan paha mulus milik Lula. Ellen memijit pelipisnya melihat pemandangan itu. Meskipun pakaian itu sudah terbiasa di pedalaman ini, namun Ellen belum terbiasa memandang seperti itu setiap hari. Ellen adalah pria normal jika dihadapkan seperti itu setiap waktu, entahlah apa dia mampu menahannya. Ellen menunduk ke bawah. Bahkan miliknya di bawah sana sudah berdiri tegang. Yang membuat penutup bawahnya terdorong oleh pusakanya yang menegang. Untung saja Lula sudah tertidur. Jika tidak bisa malu Ellen apabila Lula melihatnya. Ellen merutuki pakaian yang dia kenakan. Kenapa harus memakai pakaian seperti itu? Bahkan saat pusakanya menegang, 2 bijinya akan terlihat sedikit. Ya ampun, ini benar-benar memalukan, ucap Ellen dalam hati. Ellen berbaring di samping Lula. Dia mencoba memejamkan matanya untuk menetralkan pikirannya yang kemana-mana itu. Namun setelah beberapa saat Ellen belum juga bisa tertidur. Dia kembali membuka matanya dan melihat ke arah Lula. Gadisnya itu tertidur sangat lelap. Pandangan Ellen tertuju pada belahan dada milik Lula. Ellen kembali mengingat kejadian di sungai. Ellen tidak menyangka bahwa dia sudah menyentuh dan memainkan barang berharga milik Lula. Saat itu, Ellen baru merasakan sensasi yang luar biasa saat menyentuh benda padat dan kenyal itu.
Baru menyentuhnya saja sudah seperti itu, apalagi bisa melihatnya dan merasakannya secara langsung, pikir Ellen. Tapi mengingat mereka menikah secara adat pedalaman, dan belum menikah secara agama itu membuat Ellen bimbang. Ellen mengusap wajahnya kasar. Dia bergelut dengan pikirannya sendiri hingga tertidur sampai pagi. Pagi hari sebelum matahari menampakkan sinarnya, Dini merasakan tubuhnya seperti tertimpa sesuatu yang sangat berat. Dia mencoba membuka matanya. Sebenarnya matanya masih terasa berat. Dia ingin memejamkan matanya kembali. Namun rasa berat yang membuatnya mau tidak mau membuka kedua matanya. Ternyata rasa berat itu berasal dari tangan Ellen yang mendekap tubuhnya. Dan satu kaki Ellen yang menindih pahanya. Lula ingin menyingkirkan tangan dan kaki Ellen. Akan tetapi Lula merasakan kesemutan di sebelah tangan kirinya, sedangkan tangan kanannya berada di samping antara tubuhnya dan tubuh Ellen yang tertindih kaki Ellen. Lula mencoba menarik tangan kanannya. Tetapi dia merasakan suatu benda yang panjang dan keras yang menyenggol tangannya. Lula khawatir jika itu ular yang memasuki gubuk mereka. Lula dengan perlahan menengok ke bawah, karena jika dia bergerak dengan tiba-tiba, tidak menutup kemungkinan ular itu akan mematuk salah satu di antara dirinya dan Ellen. Mata Lula mencari pergerakan ular itu. Seketika Lula terkejut dan melebarkan matanya. Benda besar dan panjang yang Lula pikir ular itu adalah pusaka milik Ellen yang pagi-pagi buta seperti ini terbangun dan keluar dari persembunyiannya. Lula bangun dan duduk sambil menutup wajahnya dengan kedua tangannya. Ellen yang merasakan pergerakan secara tiba-tiba, kaget dan terbangun. Dia melihat Lula yang menutup wajahnya seperti ketakutan lalu bertanya pada Lula. "Ada apalah?" tanya Ellen dengan sedikit panik. Karena takut sesuatu terjadi pada gadisnya itu. "Lula, singkirkan tanganmu dari wajahmu dan ceritakan apa yang terjadi. Kenapa kamu takut seperti itu?" tanya Ellen dengan tidak sabar. Lula menyingkirkan kedua tangannya yang menutupi wajahnya secara perlahan. Lalu memalingkan wajahnya ke samping. "Ada apa, Lula? Coba kamu ceritakan padaku." tanya Ellen semakin tidak sabar karena Lula tidak langsung berbicara malah mengalihkan pandangan terhadapnya. "Tiga kedua itu, Kak," jawab Lula sambil menunjuk ke arah yang dimaksudnya. Ellen mengikuti arah telunjuk Lula. Namun dia tidak melihat ada sesuatu yang aneh atau menakutkan. Hanya lantai dari kayu yang Ellen lihat di sana. Karena Lula menunjuk ke arah samping Ellen. "Mana? Tidak ada apa-apa di sana, Lula," kata Ellen sambil menggelengkan kepala karena sikap aneh Lula. Lula yang tidak sabar karena Ellen tidak tahu arah tunjuknya. Kemudian menatap Ellen dengan gemas. Kemudian tatapannya beralih ke bawah tubuh Ellen sambil menunjuk sesuatu di antara paha Ellen dengan dagunya. Ellen mengikuti arah pandangan Lula. Kemudian dia melototkan kedua matanya. "Lula, apa yang kamu lihat? Tutup matamu. Cepat!" perintah Ellen dengan tegas sambil buru-buru membelakangi Lula dan membenarkan burungnya yang keluar dengan sendirinya itu. Ellen merutuki pakaian yang ia kenakan itu. Kenapa tidak bisa menutupi pusakanya? Dan membiarkan pusakanya itu keluar saat terbangun di pagi hari itu. Bahkan celana dalamnya lebih baik dari pakaian yang ia kenakan saat ini. Benar-benar memalukan, ucap Ellen dalam hati. Dia benar-benar malu senjata pribadinya terlihat oleh gadis kecil saat sedang tegak berdiri itu. Meskipun gadis kecil itu sudah menjadi istrinya sekarang. "Lula, kenapa kamu tadi melihatnya? Seharusnya kamu menutup mata, bukan?" tanya Ellen menahan malu. "Aku sudah menutup mata, Kak. Apa Kakak tadi tidak lihat?" jawab Lula dengan tegas. Lula masih menutup matanya sambil mengerucutkan bibirnya. Kenapa jati dirinya yang disalahkan? "Seharusnya Kakak jangan biarkan milik Kakak keluar seperti itu," lanjut Lula yang merasa sebal. "Gadis ini..." batin Ellen geram sambil melihat Lula yang masih menutup matanya. Bagaimana mungkin ia membiarkan miliknya keluar? Jika ia tahu. Bahkan ia saja masih terlelap saat itu. Atau jangan-jangan kamu yang sengaja mengeluarkannya, tanya Ellen sambil mendekatkan wajahnya ke wajah Lula. "Apa? Jawab Lula sedikit menaikkan suaranya karena terkejut dengan perkataan yang dilontarkan oleh Ellen kepadanya. "Aku tidak mengeluarkannya. Bahkan tanganku saja Kakak tindih. Mana mungkin aku yang mengeluarkannya?" jawab Lula sedikit bersungut karena dituduh oleh Ellen. "Benarkah?" tanya Ellen dengan mengangkat alisnya dan tersenyum menggoda. "Terserah Kakak, kalau tidak percaya.
Tapi yang harus kakak tahu, aku tidak mengeluarkannya, titik. Jawab Lula dan berlalu keluar dari kamar mereka. Sebenarnya Ellen yakin bahwa Lula tidak mungkin mengeluarkan pusaka miliknya. Ellen hanya ingin menggoda Lula saja dan menutupi rasa malunya. Karena kejadian ini begitu memalukan bagi Ellen. Ellen selalu merutuki pakaiannya itu. Kenapa tidak bisa menyembunyikan miliknya saat tiba-tiba terbangun di pagi hari itu? Tidak mau terlalu pusing dengan hal itu, Ellen lebih memilih menyusul Lula keluar dari kamar mereka. Saat ini, sebagian penduduk pedalaman ini sedang bergotong royong membangun tempat tinggal untuk pengganti baru penduduk mereka. Kegiatan itu sudah menjadi tradisi bagi suku pedalaman di hutan ini. Ellen meskipun tidak tahu menahu dalam membangun gubuk, ikut bahu-membahu membuat gubuk. Karena bagaimanapun gubuk itu akan menjadi tempat tinggalnya. Entah itu untuk sementara atau selamanya. Ellen tidak menyangka liburannya kali ini telah merubah hidupnya. Kini dia sudah memiliki istri dan harus menyesuaikan di lingkungan istri kecilnya ini. Hal yang tak pernah terbayangkan sedikitpun oleh Ellen. Masuk ke dalam lingkungan yang tak pernah terbesit dalam pikirannya. Lingkungan yang jauh dari hiruk-pikuk kota Jakarta. Yang belum tersentuh teknologi dan perkembangan zaman. Ellen seperti masuk ke dalam masa lampu dengan peradaban yang masih tertinggal. Hidup bersanding dengan para binatang buas yang berkeliaran bebas di luar sana. Bertahan hidup dengan mengandalkan sumber daya alam yang ada di sekitar. Sungguh berbanding terbalik dengan kehidupan Ellen yang sebelumnya. Bahkan uang yang Ellen bawa dari Jakarta tidak berfungsi di suku pedalaman hutan ini. Mungkin jika disebar pun uang itu tidak akan ada yang menghiraukannya. Tidak seperti di kotanya sebelumnya. Orang bisa melakukan segala cara hanya untuk mendapatkan uang. Alaan. Suara seseorang membuyarkan lamunan Ellen. Suara yang tidak asing lagi bagi Ellen. Ellen mengalihkan pandangannya ke sumber suara. Dan benar saja Doni, Lian, dan Andre berada tidak jauh dari tempatnya berdiri saat ini. Ellen mendekati para sahabatnya itu. Ellen, ini beneran Lolan? Tanya Doni yang tidak percaya bahwa yang berada di hadapannya ini benar sahabatnya. Lo pikir gue hantu? Jawab Ellen. Hahaha, ketiga teman Ellen itu terbahak-bahak. Karena melihat bahwa sahabatnya mengenakan pakaian yang hanya menutupi bagian pusaka pribadinya saja. Lo pakai pakaian seperti itu juga, Lan? Hahaha. Tanya Lian sambil tertawa terbahak-bahak. Ya ampun Mas Aan, kamu terlihat begitu seksi. Goda Doni pada Ellen. Ellen yang mendengar ledekan dari Doni itu menatap tajam ke arah sahabatnya itu. Jika saja mereka tidak berada di wilayah suku pedalaman. Ingin rasanya Ellen mengarahkan tinjunya ke wajah sahabatnya itu. Berisik kalian. Ucap Ellen sedikit geram. Kalau bisa pakai pakaian itu, Lan? Dan ikut bergabung bersama mereka lagi? Tanya Andre penasaran. Iya, bukannya kemarin kamu masih di Sanderaya ah? Padahal kita lagi buat rencana untuk ngeluarin kamu dari sadera mereka. Imbulian. Ceritanya panjang, kapan-kapan gue ceritain. Jawab Ellen. Kalian kenapa bawa-bawa buku segala? Tanya Ellen penasaran karena melihat teman-temannya itu membawa buku di dalam hutan seperti ini. Wah, ini nih gara-gara si Doni yang waktu itu berbohong tentang penelitian. Jadi gini deh, kita pura-pura sedang meneliti suku ini. Untung Lian ingat kalau di mobilnya ada buku, kalau nggak bisa berabe kita. Jelas Andre yang sebal karena harus terperangkap dalam kebohongan yang dibuat Doni. Ellen menahan tawa mendengar penjelasan Andre. Ya udah, nikmati saja penelitian kalian. Gue mau bantuin mereka dulu. Kata Ellen sambil berlalu meninggalkan ketiga sahabatnya itu. Wah, lo nggak setia kawan banget sih, Lan, kata Doni sedikit berteriak, karena Ellen sudah berjalan agak jauh meninggalkan mereka. Ellen hanya mengangkat sebelah tangannya saja menanggapi ucapan Doni. Mereka tidak tahu saja bahwa apa yang Ellen jalani saat ini lebih berat dari kebohongan tentang penelitian mereka. Doni, Lian dan Andre kemudian melanjutkan perjalanan mereka. Karena mereka sudah ditunggu kepala suku untuk melanjutkan penelitian palsu mereka. Mereka mau tidak mau harus melanjutkan kebohongan yang dibuat oleh Doni itu. Jika ketahuan oleh penduduk suku tersebut, mungkin mereka akan dieksekusi pada saat itu juga. Di tempat yang tidak jauh dari sana, Dini melangkahkan kakinya ke gubuk orang tua Lula. Dia membawa sebuah tas pria di tangan kanannya. Sambil tersenyum sendiri membayangkan hal dalam hayalannya. Dia ingin bertanya kepada Lula di mana keberadaan Ellen. Setelah sampai di gubuk orang tua Lula,
Dia melihat para wanita di pedalaman ini sedang disibuk membuat makanan. Lula panggil Dini saat melihat Lula sedang membantu yang lain mengolah makanan. Oh Dini, hai, ada apa? Tanya Lula menghampiri Dini dengan tersenyum ramah. Kok tumben ramai sekali? Ada acara apa? Kata Dini yang balik bertanya karena penasaran. Dia belum tahu keadaan di sekitarnya karena sibuk menemani ketiga pemuda dari kota itu untuk penelitian mereka. Oh ini. Kita sedang membuatkan makanan untuk para pria yang gotong royong membuat gubuk untukku. Jawab Lula dengan ramah. Gubuk? Untukmu? Bukankah itu dibuat jika sudah menikah? Tanya Dini. Ya kamu benar Din. Jawab Lula. Jadi kamu sudah menikah? Wah selamat ya, dengan siapa? Tanya Dini dengan antusias dan tersenyum bahagia mendengar sahabatnya itu sudah memiliki pasangan hidup. Dengan Kak Ellen, jawab Lula. Dini yang mendengar jawaban dari Lula, seketika terkejut dan menjatuhkan tas yang dibawanya dengan ekspresi yang sulit diartikan.